Apa bisa diceritakan ini kampung adat apa namanya? Kampung adat ini namanya kampung adat Vogo. Yang dipindahkan dari Moigali sana ke sini dari tahun 1935. 1935 pindah dari sana ke sini dari Vogo lama. Dan waktu itu kurang lebih 10 tahun dia pindah dari sana ke sini, sehingga baru pesta kampung nama Kanwa itu berbau, hanya kayu pemali yang di bawah saya ini, yang kecil ini, yang dari suku Ngate punya ini, itu bisa 99 ekor kerbau yang ikat dalam satu lambang suku ini. Belum lagi dengan lambang-lambang suku yang lain dari setiap suku. Kampung adat ini yang dulu dengan Mosa Ulu Laki Eko, yang namanya Mosa Laki, Mosa Ulu Laki Eko, dalam arti Ulu Poto dan Ekorara. Ulu Poto itu di atas, Ekorara ini di bawah. Lalu pada waktu itu orang tua mulai dirikan dengan sebuah kantor adat di tengah-tengah kampung, namanya Lengi Jawa dengan Lengi Jawa Teofolo. Lengi Jawa itu hanya tempat ini untuk mendamaikan dari semua masalah dari setiap suku. Mendamaikan misalnya ada masalah dalam suku atau dalam rumah adat. Itu nanti para tokoh-tokoh adat atau Mosa Ulu Laki Eko itu mulai dipanggil untuk duduk di dalam lengi ini untuk menyelesaikan masalah mereka. Dan sampai dengan beberapa tahun lalu juga kebetulan saya dipercayakan dari sebagai aparat desa, sebagai kepala dusun Vogo. Hanya saya biasa menyelesaikan masalah bertempat di sini, bertempat di Lengi Jawa ini. Dan sampai dengan sekarang juga kalau misalnya urus ada masalah dalam kampung yang menyangkut dengan tanah dalam rumah adat atau dalam suku, itu biasanya tokoh-tokoh adat dipanggil, kami dibutuhkan oleh mereka untuk menyelesaikan masalah mereka, dan kami panggil mereka untuk duduk di tempat ini, namanya Lengi ini, untuk menyelesaikan masalah mereka. Dan termasuk sukses semua, sehingga dalam arti bahasa ada bilang tego boko bogi keti, dalam arti menyelesaikan hanya di batas Lengi ini, tidak boleh pindahkan ke tempat-tempat lain. Ada berapa rumah adat? Kalau ada di dalam rumah ini ada 32 biji rumah adat. 32 biji rumah adat, dan dengan lambang suku masing-masing ada 9 buah. Ada 9 suku? 9 suku, tapi ada suku-suku juga yang belum ada, yang tidak ada lambang suku di dalam kampung ini. Berarti ada berapa suku di kampung adat? Kalau yang ada 9, yang ada lambang, masih lagi beberapa suku itu yang tidak ada lambang, sekitar 3 atau 4 suku yang tidak ada lambang di sini. Berarti totalnya ada berapa suku di kampung? Totalnya 9 tambah suku Gisi, ada 3 suku yang lambang sukunya tidak ada di sini. 11 suku. Ini untuk membuat rumah adat itu bahannya dari apa saja, Pak? Kalau membuat rumah adat itu bahannya dari kayu, bambu, dan alang-alang dengan hijau. Sulit tidak mendapatkan bahan-bahan? Sulit sekali, karena bahan-bahan itu banyak dari jauh. Yang sulit apa dapatkan? Yang sulit contoh misalnya koli. Koli itu harus di daerah panas. Mau ambil dia punya batang kolinya itu. Nah, yang kedua, papan-papan yang lirang panjang, lirang lebar, lirang besar tuh. Itu di sini kayu-kayu tidak ada lagi, cari dari jauh. Yang ketiga tiang
Kemudian juga kayu-kayu yang keras di sini tidak ada lagi, mesti dari wilayah jauh. Kalau ilalang, Alang-alang juga selama ini biasanya harus dari jauh. Kalau dulu orang tua di sini misalnya kalau misalnya buat rumah satu orang, dari setiap rumah ini 10 ikat alang-alang yang kerjasama dengan pemilik rumah. Jadi alang-alang, lenga, bambu itu kerjasama digotong royong oleh semua dalam kampung ini. Gotong royong dalam kampung ini. Nah, sehingga tuan rumahnya hanya siap fasilitas. Sampai sekarang juga alang-alang dibantu oleh setiap rumah. Dan sekarang bukan lagi bersifat alang-alang, bersifat uang. Bersifat uang misalnya setiap rumah 200, 250 itu drop kepada rumah ini, dan rumah ini akan cari alang-alang dari tempat jauh. Tapi masih ada umur kami yang bisa masih mengikuti jejak orang tua dulu, sehingga kami bilang jangan. Ya, selagi kami masih bisa buat, kamu ikut dulu kami. Cara pasang alang bagaimana, cara pasang dia punya rangka rumahnya seperti apa, jadi kamu harus ikuti petunjuk dari kami orang-orang yang lebih tua, supaya generasi penerus untuk budaya tidak boleh lupa, berubah adat tidak boleh lupa. Nanti kalau memang kamu sudah tidak bisa cari lagi ala-ala besok-besok, baru kamu bisa pakai saya. Itu tadi kamu punya generasi ke depan. Masih ada kami tetap pakai alang-alang dulu, karena kami masih bisa tunjuk kepada kamu sesuai dengan apa yang kami lihat dari orang tua dulu. Nah, kalau memang dia punya materialnya sudah lengkap semua, itu kurang lebih 1 bulan. semua Itu biasa digotong royong oleh semua rumah-rumah ada dalam kampung ini. Itu biasanya hari wajibnya itu tuh 3 hari. Hari wajib. Hari pertama namanya Lukanua. Hari kedua namanya Sialenga, Lorapolo. Dan hari ketiganya itu pasang alang-alang. Itu yang dibutuhkan oleh semua dalam kampung ini. Semua dalam kampung. Yang namanya kerja masak. berarti semua itu yang kerja ya? Ya, gotong royong dari semua dalam kampung ini. Gotong royong dan bantu ini material dari setiap rumah. Alang-alang 10 ikat. Dan sekarang alang-alang nanti dicari oleh pemilik rumah, nanti semua pakai uang. Karena alang-alang banyak